Jadi ada satu postingan ya dari salah satu pionir namanya Labasuk Labasok Turidi. Agak sulit namanya. Tapi beliau orangnya ini kan eh, bicara kenyataan ya. Banyak diserang sama pionir GCP itu. Di sini kan kata beliau seperti ini, GCP sudah berhasil dan sudah dikodekan di blockchain. Adalah dua frasa ilusi yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup di network, ya, dan pionir itu sendiri. Jadi dia menyatakan bahwa GCP itu adalah dua frasa ilusi, ya, menyebabkan dua frasa ilusi. Itu seperti apa nanti saya jelaskan ya. Pinatok sudah open minded, yes. Seharusnya seluruh pionir menerima harga pasar ekonomi nyata, token P, yang ada di bursa KYB, ya. Ya, para pionir GCP, ya. Ini perkataan dari Pak siapa nih lah Basuk ya namanya. Itu sudah nyata di bursa KYB loh. Kenapa Anda masih dungu-dungu terus itu? Agus Handoyo ya, sudah tua tapi masih aja otaknya itu isinya itu cuman kayak dengkul loh. Pak Agus Handoyo, Agus Handoyo. Pak Agus Handoyo ini sering komen ya. Kasihan nasibnya itu. Udah tua tapi ngehalunya satu koin 5 miliar. Kalau nggak kesampaian bisa stroke pak. Udah jelas di bursa KYB kita mau harap apa lagi? Kalian perjuangkan hal yang sia-sia ya. Bukan membuat nilai dualisme yang membingungkan. Ya memang jelas. Itulah GCP itu membuat dualisme harga. Sudah jelas di bursa mayoritas sekarang. Tinggal kita bagaimana gunakan nilai di bursa untuk transaksi nyata. Ya, tetapi mereka membuat lagi nilai sendiri yang entah berantah dari mana kapital pasarnya. Tiba-tiba si Dorisin, si penyesat itu langsung membuat nilai tanpa melihat dari mana sih nilai itu. Ya, investor mana yang mau investasikan nilai yang sebesar itu? Pedagang siapa juga yang mau korbankan barang dan jasa untuk bisa ditukarkan dengan harga segitu? Coba ditelusuri dulu pakai nalar. Kebanyakan bapak-bapak yang umur di atas 50-an ini agak susah ya kita ngomong ya. Saya juga udah tua, saya sudah bapak-bapak juga nih ya. Tapi otak saya masih cerdas. Masih ada juga bapak-bapak yang sudah umur-umur 60-an ya. 50-an, ibu-ibu di atas umur 50-an itu yang cerdas-cerdas kok. Kayak Agus Sandoyo ini kan orangnya ada ya, nanti itu sering sering komen lah di video saya itu. Ya, tapi kok otaknya nggak main itu loh. Masih terus ngarep GCP ya. Teman-teman yang sudah umur di atas 50-an ya, saya harap berdamai dengan diri lah ya. Ikut yang ada sekarang. Udah jelas-jelas di bursa. Di ekosistem itu pasti menggunakan nilai di bursa supaya pedagang juga untung gitu. Masa kalian harus memaksakan sesuatu yang nggak mungkin untuk harus terjadi? Itu bertahun-tahun loh. Dari 2021 apa sih Dorsin itu dia mulai umumkan. Sampai sekarang nggak terbukti, nggak ada yang bisa cairkan dengan nilai GCP. Nggak ada juga transaksi yang benar-benar menguntungkan. Semua itu transaksi kerugian yang dialami oleh pedagang. Cuman karena sudah ke doktrin GCP mereka iya aja gitu. Iya 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 nggak rugi karena ini kesepakatan bersama katanya si pedagang itu. Padahal sampai rumah deh hitung-hitung. Waduh produk saya tadi harga 10 juta saya tukar nggak nyampe satu koin. Terus ini koin saya mau tukar ke mana? bingung bingung ya. Pak Fauzan cuman hanya eh, janji-janji manis tapi nggak jadi cair 0,2 dapat 1 miliar. Sayang banget ya, kasihan lah ya pionir itu. Jadi si Dorisin ini dia sudah prank jutaan orang di dunia loh. Sayang, sedih banget saya lihat. Kasihan pionir GCP, Nonce itu sudah kena doktrin kasihan ya. Nonce, Lumari, siapa lagi Yan Halebek, banyak itu yang kena doktrin sama GCP. Lalu mereka doktrin kembali lagi orang-orang yang pengetahuan SDM-nya rendah tentang
kripto, bukan semua ya, tentang kripto aja yang rendah SDM-nya, kurang pengetahuan, akhirnya ikut terkontaminasi dengan harga yang fantasi itu ya. Kasihan banget ya. Kita lanjut. Di sini siapa yang menolak nilai token Pi di bursa adalah pengkhianat dan nyata melawan Picor Team. Memang jelas sobatku ya. Itulah pengkhianatnya itu si Dorisin dan antek-anteknya ke bawah ya. Di Indonesia muncul cabang-cabang Fauzan, Dimas Nabawi ya. Ada lagi yang di Makassar, ada lagi yang di NTT Nonce, ada lagi di Jawa namanya siapa lagi itu LC, ada lagi di NTT nama Yohanes Halebek, siapa lagi itu Jan Halebek karena kalau nggak salah. Ada lagi Yohanes Helmon ya. Para komunitas dungu itu kasihan banget ya. Mohon maaf saya katakan dungu, memang Anda itu masih dungu ya. Teman-teman GCP Ambassador ya. Kalau Anda tersinggung terserah kalian. Kalian mau tersinggung, sakit hati. Saya gak akan lepas perkataan saya sampai kalian sadar gitu. Kasihan ya. Banyak kedunguan di bawah. Akhirnya pionir itu bukannya makin hari makin belajar, kenal Pi, makin sero koin di bursa on ya, malah makin menjadi ngehalu. Itu si Berli itu ngehalu ya. Coba lihat si Bunda Berli itu main posting video di Cina ya, itu ada video Bugatti Veyron atau Bugatti apa, mobil harga miliaran itu cuma dibayar yang 15 pi ya. Itu kasihan, kasihan asap. Itu sudah ujung-ujung menuju ke ODGJ loh. Sudah dikit lagi menuju ke sana. Kasihan saya lihat ya. Bangun tidur ya, punya 2000 koin, halunya 1 koin 5 miliar. Ini saya sudah bisa beli pulau nih. Kasihan nasib mereka. Orang pada realistis lihat harga di bursa, kalian beli, serok, jual, dan bikin platform yang bisa mendukung nilai di bursa ya, tukar, terima koin Pi ya. Anda jual produk dibayar dengan koin Pi, jual 1000 pieces dapat koin Pi, tukar memang hari itu supaya jangan kena volatilitas ya. Itu aja. Ini bangun tidur 5M, bangun tidur 5M aja. Sampai kapan aku harus menunggu nilai GCP ini? Kayak video ini nih. Aduh sayang banget ya. Oke sobat Pioneer, itu saja yang saya ingin sampaikan ya. Semakin sadar, baca yang sudah terjadi sekarang itu. Baca di Pi Browser itu, lihat 6 bursa sudah terdaftar, 5 bursa, satunya Libank itu. Coba dipelajari kenapa Pi Network meluluskan 5 bursa. Tanyakan dalam pikiran Anda, dalam hati Anda. Kalau sudah temukan jawabannya boleh komen di sini ya. Bye. Sampai kapan aku harus menunggu nilai GCP ini?